Bab 807. Mengembalikan formasi jimat. Semangat pedang, tetua pedang bergumam pada dirinya sendiri, dengan kebingungan di matanya. Apa yang dimaksud pedang tajam? Aura tiba-tiba muncul dari tubuhnya, terus-menerus naik, dan secara bertahap berubah menjadi semangat pedang langit. Langit berguncang, awan menghilang, dan seberkas cahaya bersinar di antara langit dan bumi. Mata tetua pedang menjadi lebih tajam, tiba-tiba, dia menatap Erik Kin. Sial, tetua pedang, kamu terlalu berlebihan. Bahkan jika kamu marah, kamu tidak dapat melakukannya pada Erik Kin. Kalau memiliki kemampuan seranglah kami. Kedua tetua itu tiba-tiba mengubah ekspresinya dan berhenti di depan Erik Kin, berpikir bahwa tetua pedang ingin balas dendam. Hahaha, aku menghabiskan waktu bertahun-tahun dengan sia-sia, dan ternyata aku masih membutuhkan seorang bocah kecil untuk membangunkan dan menyadarkanku. Tetua pedang itu tertawa ke arah langit, dan dalam sekejap, dia menyimpan kembali cahaya pedang yang menakjubkan itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu salah paham, mengira aku akan melawan Erik Kin. Aku malah sangat berterima kasih padanya. Setelah berada di kolam roh ini selama bertahun-tahun, kepribadian diriku ini telah terpengaruh. Jika bukan karena dirimu yang mengingatkanku, aku akan benar-benar lupa bahwa diriku ini adalah roh pedang, inkarnasi dari pedang. Dan dapat membelah langit dan bumi, dan tidak pernah kenal mundur. Erik Kin, kamu benar. Perilaku orang tua ini tidak layak dengan apa yang disebut dengan roh pedang. Aku ingin meminta maaf padamu." Tetua pedang itu membungkuk perlahan dan bergerak ke arah Erik Kin. Penyembahan yang dalam, sangat tulus. Selamat kepada sesepuh karena telah menemukan jati dirinya sendiri. Erik Kin sedikit tersenyum. Tetua hitam dan putih juga terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat tetua pedang yang keras kepala seperti ini bisa meminta maaf kepada orang lain setelah kenal bertahun-tahun dengan tetua pedang itu. "Jangan buang waktu lagi, ikuti aku, dan aku akan membantumu membersihkan nadi dan meridianmu." Tetua pedang membawa Erik Kin ke sisi kolam roh. Seperti yang diminta, Erik Kin duduk bersila di atas batu besar, dan tetua pedang menunjuk ke arah kolam roh. Tiba-tiba, percikan air yang tak terhitung jumlahnya terbang di kolam, dan perlahan mengembun, membentuk naga air. Seluruh tubuh naga air itu sangat jernih, dan napasnya terkondensasi dan murni. Setelah muncul, tiba-tiba ia meraung ke langit. Ini adalah inti dari Reiki di kolam pencuci pedang. Baik tetua hitam dan putih adalah orang-orang yang tahu dengan benda bagus, mereka bisa melihatnya dengan sekilas. "Duduk yang benar." Tetua pedang itu berteriak, dan naga air itu bergegas keluar dari kolam roh dan menuju ke arah Erik Kin, lalu membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan Erik Kin dalam satu gigitan. Geroar. Naga air itu meraung, membawa Erik Kin ke kolam roh lagi, sampai ke bawah. Aura pedang dalam jumlah besar di sekitar tertarik oleh naga air, memancarkan aura yang ganas, membombardir naga air. Naga air menunjukkan rasa nyaman, melakukan penyerapan energi pedang, dan kemudian memberikannya kepada Erik Kin di perutnya. Pada saat ini, Erik Kin hanya merasakan aliran aura murni yang sangat besar, terus mengalir ke tubuhnya, mengebor ke nadi dan meridiannya secara tak terkendali. Semula penyumbatan akibat pil setan itu, saat terkena aura yang melesat dengan cepat itu, mencair seperti es dan salju di bawah terik matahari. Energi hitam terus mengalir keluar dari tubuh Erik Kin, dan tubuh Erik Kin berangsur-angsur menjadi ringan dan bersih, kembali ke keadaan semula. Bahkan di bawah pencucian aura murni itu, meridian Erik Kin lebih mantap dan padat, dan dapat memanipulasi Reiki lebih baik dari sebelumnya. Naga air berjalan di sekitar kolam roh untuk beberapa saat, lalu bergegas keluar dari air lagi dan meledak. Sosok Erik Kin muncul di genangan air yang tak terhitung jumlahnya. Dia membuka matanya dan kilatan cahaya tiba-tiba muncul.
Aura meledak, dengan keras naik ke langit. Merasakan aura Reiki bergelombang mengalir deras di tubuhnya, Erikin merasa ingin mengaum. Setelah sekian lama, akhirnya ia mengembalikan kultivasi miliknya. Tapi sekarang, bukan waktunya merayakan. Kerohanian Erikin menyapu danau dan dia yang telah kehilangan segel pedang tetua pedang itu. Beberapa roh jahat mulai berenang lebih dalam di danau. Tetua pedang. Erikin memandang ke sana. Aku akan menemanimu. Tetua pedang mengangguk, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi segel berbentuk pedang, muncul di tengah alis Erikin. Kemudian Erikin yang ganas itu bergegas masuk ke dalam kolam roh. Kali ini, Erikin langsung menuju formasi jimat di dasar kolam. Dengan Reiki diaktifkan, dan Erikin mengeluarkan auranya yang ekstrim, membuatnya sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Segera, dia muncul lagi di jimat yang rusak itu. Ternyata begitu. Tetua pedang melihat jimat yang rusak, menunjukkan wajah yang sudah paham. Tetua pedang, aku akan memperbaiki jimat sebentar lagi, dan aku pasti akan membuat pergerakan besar. Aku mengandalkan dua tetua di luar untuk menarik perhatian, dan di dalam sini semuanya tergantung padamu. Erikin mengingatkan. Jangan khawatir. Tetua pedang mengangguk dengan sungguh-sungguh. Begitu banyak roh jahat bukanlah lelucon. Beberapa roh jahat takut padanya dan juga tetua hitam dan putih, tetapi kelompok roh jahat di tengah tidak takut pada mereka. Orang yang tidak waspada bisa langsung terbunuh. Urusan lainnya diserahkan kepada ketiga tetua itu. Erikin dengan tenang memasukkan Reiki di jimat. Jimat pertama menyala dengan cepat, muncul dengan cemerlang. Roh-roh jahat di sekitar sepertinya merasakan sesuatu, dan bangun dari tidur mereka. Erikin tidak berani melambat, dan dengan cepat pindah ke jimat kedua dan jimat ketiga. Sampai Erikin menyalakan jimat kelima. Susunan jimat ini sudah mulai terbentuk, dan 5 jimat disambungkan secara berurutan dan membentuk aliran udara murni, yang secara terus-menerus memurnikan suasana berantakan di dasar kolam. Melihat adegan ini, tetua pedang tiba-tiba menjadi lebih paham lagi. Erikin benar. Pantas saja roh-roh jahat terus muncul dalam 100 tahun ini. Selama formasi jimat ini masih ada, mereka akan terus memurnikan kolam. Roh-roh jahat tidak akan pernah memiliki posisi untuk bertahan hidup lagi. Tidak jauh dari Erikin, tempat kelompok roh jahat terbesar berkumpul, tampaknya merasakan ancaman yang ditimbulkan oleh kemunculan formasi jimat itu. Roh-roh jahat ini mulai bangkit, dan mereka pulih sepenuhnya, meledak dengan aura yang ganas, bergegas menuju Erikin. Mereka sangat cepat, menderu terus-menerus, seolah ingin menghancurkan jimat ini bersama dengan Erikin. Sampah bau seperti kalian, menyingkirlah. Kedua tetua, tetua hitam dan putih, tiba-tiba muncul di langit, dan mereka meledakkan Reiki yang tak terhitung jumlahnya ke dalam kelompok roh jahat itu. Gelombang udara bergetar dalam sekejap, dan Reiki itu bersinar. Roh jahat yang tak terhitung jumlahnya telah dibombardir, beberapa dari mereka langsung dimusnahkan. Guroar. Roh-roh jahat kurang cerdas dan akan menyerang ketika mereka menghadapi musuh. Melihat kedua sesepuh berani menyerang mereka, roh-roh jahat ini langsung terpecah menjadi 2 bagian dan bergegas menuju ke kedua sesepuh itu. Sisanya kuserahkan padamu. Tetua hitam berteriak, berbalik dan lari. Ratusan roh jahat bergegas ke arahnya di belakangnya, dan itu cukup menakutkan untuk dilihat. Kedua tetua membawa pergi hampir setengah dari roh-roh jahat itu, dan yang lainnya bergegas menuju Erikin. Penyerangan 10.000 pedang. Mata tetua pedang penuh dengan niat peperangan, dan dia sudah siap untuk meluncur. Pada saat ini, dia meraung, dan tubuhnya penuh dengan cahaya putih. Di air kolam di belakangnya, kehampaan bergetar untuk sementara waktu, dan pedang putih bersinar tiba-tiba muncul, satu demi satu sangat ganas. Bunuh.
Tetua pedang mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan tiba-tiba puluhan ribu lampu pedang di belakangnya bergetar, dan kemudian terbang dengan ganas. Roh jahat dan cahaya pedang bertabrakan secara langsung, seolah planet Mars akan menghantam bumi. Tiba-tiba, aura di dasar kolam pencucian pedang melonjak, dan energi terbang, dan seluruh air kolam yang tenang itu, pada saat ini, seperti air mendidih, bergetar tanpa henti. Mengambil kesempatan ini, Erikin sekali lagi menyalakan jimat ke-6 dan ke-7. Kekuatan formasi meningkat lagi, dan raungan roh-roh jahat menjadi lebih panik, seolah-olah mereka merasakan ketakutan yang tak ada habisnya, dan serangan mereka menjadi lebih tajam, bahkan tidak takut mengorbankan nyawanya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.